Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih membahas pelajaran yang kedua, Ad-Darsu Ats-Tsani, dengan tema Yaumiyatuna, yaitu keseharian kita. Adapun fokus pembahasan kita ialah tentang Al-Qawaid wa Taraqib, yaitu kaidah dan struktur kebahasaan dalam bahasa Arab, yakni tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adik-adik sekalian, kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Dilihat dari sisi susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Dalam penyusunan jumlah ismiyah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Isim ma'rifat ialah kata benda yang khusus, sedangkan rofa cirinya ialah huruf akhir dibaca doma. Yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Isim nakiroh ialah kata benda yang umum. Kemudian yang ketiga, khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis, baik muzakkar dan muannas, dan dari sisi jumlah, baik itu mufrad, musanna maupun jamak. Maksudnya ialah bila mubtada berjenis muzakkar, maka khobar harus berjenis muzakkar juga, dan bila mubtada berjenis muannas, maka khobar harus berjenis muannas pula. Lalu dari sisi jumlah, bila mubtadanya berbentuk mufrad, maka khobar juga harus mufrad, dan bila mubtada berbentuk musanna, maka khobar harus musanna juga, dan bila mubtada bentuknya jamak, maka khobar juga harus jamak. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ini adalah contoh kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Bila jumlah fi'liyah, susunan kalimat diawali dengan fi'il. Sedangkan jumlah ismiyah, susunan kalimat diawali dengan isim. Contohnya yang pertama, yartadi talibu malabisal madrasah. Jumlah ismiyahnya at-talibu yartadi malabisal madrasah. Kurang lebih memiliki arti yang sama, yaitu siswa mengenakan pakaian sekolah. Kemudian contoh kalimat yang kedua dalam bentuk jumlah fi'liyah, ya'malu Ahmad al-wajib al-manzili. Sedangkan dalam bentuk jumlah ismiyahnya, Ahmad ya'malul wajib al-manzili, dengan arti yang sama, yaitu Ahmad mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu contoh yang ketiga, yantahi la'bul qurrah fis sa'atil khamisah. Jangan jumlah ismiyahnya la'bul qurrah yantahi fis sa'ah al khamisah.
Artinya, permainan bola selesai pada jam 5. Lalu contoh yang keempat dalam bentuk jumlah fi'liyah, tu'allimul ustazah al-lughatal arabiyyah. Dalam jumlah ismiyahnya, al-ustazah tu'allimul lughatal arabiyyah, yang artinya ustazah itu mengajar bahasa Arab. Kemudian contoh kalimat yang terakhir dalam bentuk jumlah fi'liyahnya, atau li'ud durusa lailan. Dalam bentuk jumlah ismiyahnya, ana atau li'ud durusa lailan, yang berarti saya menelaah pelajaran pada malam hari. Nah, berikut ini ialah bagan daripada jumlah atau kalimat. Dari sisi jenis, jumlah terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Adapun mubtada syaratnya ialah isim ma'rifat dan rofa, sedangkan khobar syaratnya ialah isim nakirah, rofa, dan harus selaras dengan mubtada. Nah, itulah adik-adik tadi penjelasan singkat tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, berikut ini adalah soal latihan yang dapat kalian kerjakan di rumah. Perintahnya, ayyinil jumal al-ismiyah wal fi'liyah mimma ya'ti. Tentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada kalimat berikut. Soal yang pertama, Tony wa Sarah yatanawalanil futura. Tony dan Sarah, mereka berdua sarapan pagi. Apakah kalimat ini atau jumlah ini merupakan jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah? Jika jumlah fi'liyah, kalian beri tanda silang ataupun tanda centang di bagian kolom fi'liyah, dan bila kalimat ini merupakan ismiyah, maka kalian beri silang ataupun centang pada kolom ismiyah. Kemudian kalimat soal yang kedua, al-fakihatu 'alal ma'idati. Buah-buahan itu di atas meja makan. Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kemudian yang ketiga, ana ashrabul ma'as sakhin. Saya minum air hangat. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Yang keempat, ta'kulu Zainab al-khubza. Zainab makan roti. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Kemudian yang kelima, ana ajlisu 'alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Selanjutnya yang keenam, al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Orang Islam salat di masjid. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Kemudian yang ketujuh, at-talibatu yaktubna darsa. Para siswi menulis pelajaran. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Yang kedelapan, yatasafahul muslimani 'indal liqa. Orang Islam saling berjabat tangan ketika bertemu. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Kemudian yang kesembilan, at-tullabu mujidduna. Siswa atau pelajar itu tekun. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Kemudian yang ke-10, al-akhwani yatahabbani. Dua orang saudara itu saling mencintai.
apakah fi'liyah atau ismiyah. Silakan kalian kerjakan di rumah. Nah, demikianlah penjelasan singkat tadi tentang jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.